Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rohmatullah ingin mewawancarai Kang Caba sebagai wali wali murid dari anak-anak. Langsung saja, tidak banyak basa-basi, saya akan mewawancarai Kang Caba. Langsung Kang Caba nih. Sebelum menikah, apa yang paling utama dimiliki oleh calon istri Kang Caba? Di sini kan ada pilihannya nih, kecukupan finansial calon istri, atau latar belakang pendidikan calon istri, atau latar belakang keluarga calon istri. Pendidikan calon istri, karena pendidikan itu paling utama. Coba agak ituan kan, coba biar kedengeran suaranya. Agak kencengan sedikit. Ya, lebih didahulukan itu pendidikan ininya, Istrinya. Selanjutnya yaitu setelah menikah nih kan, apa yang paling utama dimiliki oleh istri Kang Cabang? Di sini pilihannya itu istri yang bisa mencukupi kebutuhan keluarga secara finansial, istri yang mampu menjadi support system dalam membantu peran istri mendidik anak, kemudian istri yang bisa menyekolahkan anak di sekolah yang mahal. menjadi support system sama saling kerjasama. Oke, karena saling kerjasama ya, satu sama yang lain. Selanjutnya itu sebelum menikah, apa yang Anda pikirkan tentang mendidik anak? Nah, pilihannya itu anak yang besok harus sekolah di sekolahan yang mahal dan bagus, atau saya harus bisa mendidik anak saya di rumah dengan baik sebelum anak saya masuk sekolah, atau sebelum kebayang tentang pendidikan anak sebelum saya menikah. Ya, pendidikan di rumah dulu sebelum ke sekolah, kan pendidikan yang paling utama kan di rumah. Iya, baru disekolahkan ya, minimal lah paham abjad-abjad ya. Selanjutnya lanjut yakin ya. Kemudian nih, Anda sebagai orang tua ingin mendidik anak Anda di rumah seperti apa? Pilihannya, anak harus disiplin menurut semua nasihat orang tua sejak kecil, atau anak diberikan kebebasan belajar apapun, namun orang tua selalu mengawal dan membimbing setiap saat. Nah, dan yang terakhir ini, saya lebih mempercayakan pendidikan anak di sekolah kepada gurunya karena saya kurang paham mendidik. Ya, membebaskan anak, tapi kita harus ada bimbingan dari orang tuanya. Oke, lanjutkan coba agak di ini coba jawabnya. Kemudian, dari mana Anda memperoleh pengetahuan tentang cara mendidik anak? Nah, saya meniru cara orang tua saya mendidik saya dulu, atau saya meniru cara guru saya mendidik saya dulu, atau saya belajar dari berbagai sumber, baik dari contoh orang tua, guru, saran dari teman, ataupun belajar dari internet. Ya, mengikuti apa yang ada sekarang, maksudnya itu enggak terpatok dahulu, sekarang atau nanti. Ngerti nggak? Iya, berarti belajar nih dari mana aja ya. Selanjutnya yaitu selain belajar langsung dari orang lain, dari mana Anda memperoleh pengetahuan tentang cara mendidik anak? Nah, di sini tuh ada platform YouTube, ada platform Facebook atau Instagram dan TikTok. Yang mana kita, Pak? Kalau sumber mah mendingan dari YouTube, karena bisa memilih Banyak konten-konten yang mengedukasi kita ya di YouTube. Kemudian yaitu, jika Anda punya kesempatan belajar ilmu mendidik anak yang baik dengan kondisi Anda sekarang,
di mana Anda akan belajar, atau di kuliah di kampus, atau ciri-ciri konten mendidik anak di sosmed, dan kursus online dengan menonton video yang materinya lengkap dan terstruktur. Mungkin dari konten-konten. Dari konten-konten yang mengandung edukasi pembelajaran ya kan Pak. Kemudian yaitu, apakah Anda pernah mendengar kursus atau pelatihan mendidik anak secara online? Belum pernah. Belum pernah. Oke, belum pernah. Kemudian yaitu, apakah kendala yang Anda rasakan saat ingin belajar tentang bagaimana cara mendidik anak yang baik di sosial media? Nah, ini poin-poinnya itu, kontennya kadang tidak sesuai dengan kondisi anak saya, atau kontennya yang dibutuhkan susah dicari, atau saya tidak tahu harus mulai belajar dari mana. Kadang kontennya nggak ada, maksudnya itu anaknya mau apa, kitanya yang dicari di konten itu nggak ada. Apa maksudnya berarti tidak sesuai dengan konten anak saya ya? Kemudian, apa kendala Anda dalam mendidik anak di rumah? Atau sulit memahami kebutuhan anak, pesan saya sulit diterima dengan baik oleh anak, atau saya tidak tahu bagaimana cara mendidik anak? Mungkin yang pertama sulit memahami anaknya itu yang sulit. Kebutuhan berarti sulit ya, memahami kebutuhan anak. Ya. Kemudian nih, yang terakhir pertanyaannya coba. Jika ada sebuah tempat belajar ilmu mendidik anak yang baik, Anda lebih memilih pada channel apa? Yang pertama, ada konten sosmed yang membahas pembahasan mendidik anak kekinian, atau pelatihan yang dibimbing oleh ahli dan bisa diakses di mana saja dan kapan saja saya senang. Kemudian ada konten sosmed yang di dalamnya tersedia materi yang lengkap. Mungkin konten yang membahas tentang pendidikan pengajaran anak. Berarti konten sosmed ya yang di dalamnya itu lengkap dengan pembelajarannya ya Kang Sabah. Oke, mungkin cukup sekian Kang Sabah wawancara dari saya. Semoga bermanfaat nih datanya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.